Kita berdoa dulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat anugerah yang Kau berikan, hari yang baru yang Kau sediakan. Kau terus berkati kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kau berkati firman-Mu, Kau topang kami dengan kekuasaan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasih Tuhan. Mari kita bersama-sama belajar sebuah renungan pagi hari ini. Tadi Pak Pendeta sudah berkhotbah tentang bagaimana kita harus memiliki damai sejahtera Tuhan untuk mengatasi ketakutan kita akan penyakit, akan situasi yang sulit saat-saat ini. Kita juga masih berbincang tentang topik yang sama, damai sejahtera. Silakan Bapak jelaskan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Injil Yohanes 14 ayat 27 berbunyi demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ini perkataan menjelang kenaikan ke surga. Ya, kita nggak tahu seberapa lama masa waktu ketika dia berkata damai sejahtera kutinggalkan. Tetapi apa yang Yesus sampaikan menarik. Ya. Kalau misalnya kita sebagai orang tua, kita ingin pergi ke satu tempat, maka yang kita tinggalkan biasanya uang, harta, ya, pesan-pesan. Tapi Yesus unik. Dia tidak tinggalkan warisan, dia tidak tinggalkan harta, tetapi dia berikan damai sejahtera. Ini artinya nilai damai sejahtera dengan kekayaan, dengan uang itu nilainya itu ya, di atas segala-galanya. Jadi kalau kita pikir-pikir betul juga ya, apa gunanya kita punya uang kalau kita nggak damai? Contoh, orang kaya punya harta banyak, punya jabatan, mungkin dia bisa pakai uangnya untuk membeli berkuasa atas beberapa orang gitu ya. Tapi kalau malam-malam dia nggak bisa tidur, nggak tenang, itu artinya dia nggak memiliki damai sejahtera. Dia mau makan sesuatu pun dia mikir, oh ini jangan kolesterol tinggi, atau diracunin orang, takut mati. Dengar suara yang aneh-aneh, wah ini jangan perampok, pencuri. Kalau kita mah bodo amat, kalau tidur udah tidur gitu ya. Kenapa? Karena ada damai sejahtera Tuhan. Ini mengenai damai sejahtera ini ada gambaran yang menarik ya. Kalau saudara sekalian pernah lihat ada lukisan di mana di sebuah pantai itu ada batu karang yang besar, kemudian ada gelombang ombak yang setiap waktu itu menerpa karang itu. Kemudian di balik karang itu ada sarang burung induk dan anaknya. Jadi mereka itu bisa tenang di situ. Walaupun di sisi sebelahnya itu ada ombak, ada badai, ada angin, tapi mereka tetap tenang. Itulah makna damai itu. Kiasan daripada damai. Jadi kita tenang kenapa? Karena kita tahu Yesus batu karang kita yang teguh. Jadi Tuhan digambarkan sebagai batu karang, itu menunjukkan kekokohan, kekuatan, kuasa yang luar biasa. Saya tertarik lagi dengan tadi dikatakan damai sejahtera itu di atas segala-galanya. Berarti apa sih yang dicari orang? Yang dicari orang selama ini kan sebenarnya damai sejahtera. Damai sejahtera itu sebenarnya itulah yang mengisi kekosongan di dalam kehidupan setiap manusia. Tapi kenapa banyak kasus orang tidak memiliki damai?
Karena orang mereka, Kristen loh, ya, anak mengaku anak Tuhan loh. damai itu kan di dalam Tuhan, Hmm. inteos, ya kan, di dalam Tuhan. Hmm. Jadi kalau kita ada di dalam Tuhan, kita ada damai. Ya. Jadi jadi orang Kristen, status kita orang Kristen, Hmm. belum tentu kita Memiliki memiliki damai, Tuhan. memiliki Tuhan. Ya. Berarti damai sejahtera itu rohnya Tuhan, Ya, sumber rohnya Tuhan, Tuhan sendiri. Makanya dia memberikan, itulah warisan yang dibutuhkan kita sebenarnya. Harta yang paling indah yang Tuhan tinggalkan sebelum dia naik ke surga. Di Injil Yohanes ini ya, Yohanes berapa? 14 ayat 27 ya, dikatakan damai sejahtera kutinggalkan. Sekarang Tuhan tinggalkan untuk kita semua, untuk dunia. Jadi pilihan kita mau ambil damai sejahtera itu atau kita mau membiarkan berlalu, udahlah jadi milik orang lain aja. Itu artinya kita masih mengandalkan kekuatan kita. Mengapa Tuhan kasih kita damai sejahtera? Hmm. Sebab di dalam dunia ini cuma ada dua hal yang terjadi kalau kita baca, yaitu kegelisahan dan kegentaran. Ya. Kita gelisah, besok mau makan apa? Gentar itu artinya takut ya. Ada orang bilang, jangankan masa depan, masa besok aja kita nggak tahu. Betul. Ya. Tapi kita nggak gelisah, kita nggak gentar, karena kita tahu bahwa Tuhan beserta kita. Ya. Kesaksian dong gimana justru masa-masa pandemi ini kita diberkati Tuhan luar biasa. Iya. Saya sih takut sih enggak. Ya, kalau cemas ya manusiawi lah, ada rasa cemas sedikit-sedikit, tapi karena kita punya percaya, mengimani, kita ada firman Tuhan yang menjadi penuntun, jadi pelita. Pada waktu cemas berdoa, naikkan pujian, Tuhan berikan damai kembali, damai sejahtera dalam hati. Ada begitu banyak hal-hal ajaib sih, karena dalam masa ini terus terang gereja tutup, nggak ada ibadah. Ya, saya sendiri kegiatan nggak ada les. Yang saya pikirkan bagaimana mencukupi kebutuhan anak di Jakarta. Itu berarti kecemasan tentang pendapatan, mencukupkan waktu saudara untuk anak ya. Jadi kalau kita sendiri, kita bisa makan apa aja, bisa makan dengan tempe kayak tadi, tempe petai, sambal itu udah enak banget saudara, bisa nambah 2 piring. Nah, yang kita pikirkan anak, dia di tengah-tengah zona merah di Tangerang ya. Suruh pesan makanan, nanti saya instruksi, ayo makanannya harus dibersihin, harus dicuci, harus begini-begini. Jadi anak kalau kita nggak kasih tahu bisa kehilangan damai sejahtera juga karena begitu banyak instruksi ya, karena akibat ketakutan kita ya. Jangan pegang uang, jadi pulsa, bayar pakai pulsa, dan semuanya itu mahal. Mahal saudara ya. Pengeluaran sejak pandemi itu berkali-kali lipat, kami harus transfer. Kalau isi ATM-nya masih ada ya, Kenneth waktu kecil kalau mau mainan, mau uang, papi pergi di ATM ambil. Dia nggak tahu, dikiranya itu mesin mengeluarkan uang. Memang mengeluarkan uang kalau bapaknya ada saldo, tapi kan kalau nggak ada saldo, uang siapa yang dikeluarin? Nah itu. Tapi kita setiap pagi kita setiap cek saldo, kita berdoa, kita doain rekening kita di dalam nama Yesus. Kalau gandum dan minyak janda di Sarpat tidak habis-habis, ini kita juga terjadi dalam rekening kita. Kami selama ini transfer terus tanpa tahu. Terserah Tuhan lah, sumbernya dari Tuhan, kita berdoa ya kan. Kalau kita luar biasa, dan Tuhan isi melalui siapa saja, Tuhan mengisi. Dan kami terus bekerja untuk anak, berdoa, kewajiban sebagai orang tua yang mencukupi kebutuhan dia. Udah dia terisolasi di sana sendiri, jauh dari kami. Tahun pertama dia kuliah, jauh dari orang tua.
mendapat musibah lagi seperti ini ya. Mau pulang nggak bisa pulang karena waktu itu masih kuliah. Jadi kami sarankan dia untuk kuliah dan dia punya kemauan yang sangat bagus, sangat antusias dalam belajar. Bulan 5 ini sampai bulan Agustus dia ambil semester pendek atau akselerasi. Jadi selama 3 bulan dia mengisi kegiatan perkuliahan dengan online. Itu salah satu cara supaya anak ini nggak boring. Terus di awal terjadi COVID kemarin dia minta dibeliin gitar. Ya biasanya saya yang nggak usah beli gitu. Ya, tapi papinya langsung transfer karena memang itulah salah satu untuk menghibur dia ya. Dia kos sendirian di situ, lantai 2 itu dia sendiri, di rumah itu cuman mereka bertiga dengan bapak kosnya. Jadi itu satu hal yang memang Tuhan sediakan buat anak ini pada masa ini. Kalau dia banyak teman, walaupun kita jaga anak kita instruksi segala sesuatu, anak orang belum tentu bisa ngikutin dan bisa juga kontak dengan orang-orang yang sudah terpapar. Nah, itu satu hal yang membuat kita menaikkan pujian syukur. Tadinya kita khawatir ini anak kasihan amat di kos sendiri, tapi di pandemi corona ini kita malah bersyukur dia kosnya sendiri, enggak kontak orang lain. Nah, itu salah satu banyak hal ya dari yang kita bisa syukurin tentang kondisi anak kita. Yang pertama ya, kesehatan dia, kelancaran ATM kita ditransfer ya. Tuhan menyediakan, kami mengimani di surga itu jalannya aja dari emas. Kita sebagai hamba Tuhan, serbuknya aja satu kerikil aja ketendang malaikat gitu ya, jalan gasnya aja jatuh di hadapan kita, itu menjadi berkat yang luar biasa. Jadi jangan khawatir ya. Dunia boleh memprediksi kan, banyak prediksi corona akan bertahan 2 tahun di muka bumi ini, dan kejatuhan banyak orang kaya tiba-tiba jadi miskin, orang kehilangan pekerjaan karena banyak pekerjaan yang kontak manusia itu nggak bisa, kecuali orang-orang IT itu mungkin masih bisa bertahan karena mereka bisa buat video seperti sekarang ya. Kami buat konten video khotbah menguatkan itu bisa, pekerjaan seperti itu yang diprediksi akan bertahan. Berjualan, marketing online, apapun yang dilakukan secara online tidak kontak itu masih bisa berlangsung. Itu prediksi dunia, tapi kita percaya dalam Tuhan ya, kita bisa patahkan prediksi. Tapi kita harus ingat juga firman Tuhan, kita harus berhikmat ya. Kata Menteri Kesehatan Pak Terawan apa? Ora et lah bora. Jadi berdoa dan bekerja. Kalau berdoa doang nggak ada tindakan, itu imannya mati. Tapi kita bertindak dan berdoa, berdoa dan bertindak. Amin. Kami sudah ngalamin, mengalami ya 3 bulan sebelum corona juga sudah masa sulit sebenarnya perekonomian, tetapi tetap bertahan. Tetap jaga kesehatan. Yang terpenting dari saya satu, keseimbangan hidup. Kita mendapatkan hal-hal rohani, kita mencari Tuhan, dan kita menjaga kesehatan secara jasmani, itu tidak salah. Karena tidak mungkin iman kita bekerja pada waktu kita ngalamin kesakitan, sakit penyakit. Itu juga akan merampas damai sejahtera yang kita miliki dari Tuhan. Diterima warisan yang Tuhan berikan sebelum dia naik ke surga. Dia meninggalkan damai sejahtera buat kita. Kami mengalami, walaupun banyak masalah, banyak kesulitan, itu tidak bisa dipungkirin, tapi kami punya damai sejahtera. Amin Pak. Miliki damai sejahtera di dalam Tuhan. Sarang ya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.